Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sungguh bersuka cita kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya bersuka cita boleh membagikan kebenaran firman Tuhan ini, karena firman Tuhan inilah yang bisa memberi penghiburan bagi kita, memberi kekuatan bagi kita. Juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu akan menuntun langkah hidup kita. Firman itu menjadi pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, rahasia-rahasia firman Tuhan yang Tuhan tuliskan melalui Alkitab yang merupakan firman Tuhan yang tertulis. Kita buka terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kami boleh belajar menggali kebenaran firman Tuhan, maka akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa dengan acara Menerima, yaitu dengan tema apa yang perlu kita ketahui menurut surat 1 Yohanes bagian yang ketiga. Ya, kita menggali surat 1 Yohanes supaya kita boleh mengerti apa yang harus kita ketahui menurut Rasul Yohanes yang menuliskan surat 1 Yohanes ini. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, dan kamu tahu, perhatikan, dan kamu tahu, berarti ini yang perlu kita ketahui, bahwa Yesus telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, menurut surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima, kita mengetahui bahwa Yesus menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi kita mengetahui bahwa Yesus menghapus segala dosa-dosa kita, saudara. Kenapa Dia layak untuk menghapus segala dosa-dosa kita, saudara? Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang sejati, dan Dia juga manusia yang sejati. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan dikatakan dalam surat 1 Yohanes 3 ayat yang kelima, bahwa di dalam Yesus tidak ada dosa. Jadi Dia berhak untuk menghapus segala dosa-dosa kita, karena Dia sendiri tidak berdosa. Aneh kalau seandainya manusia yang berdosa bisa menghapus dosa. Tidak mungkin. Dosanya sendiri saja tidak bisa dihapus, bagaimana bisa menghapus dosa orang lain? Tetapi karena Yesus dikatakan tidak berdosa, maka Dia layak, dan Dia memang sangat layak untuk menghapus dosa manusia, karena Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang keempat dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ayat yang ke-8, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi Ibrani pasal 10 ayat 4 dan 8 dikatakan bahwa darah lembu jantan tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Darah domba jantan juga tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan korban dan persembahan tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Korban bakaran tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Korban penghapus dosa tidak bisa menghapus dosa-dosa kita, sekalipun korban-korban itu dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi satu-satunya jalan
supaya dosa-dosa kita bisa dihapus, itu adalah melalui korban Yesus Kristus. Bukan yang lain Bapak Ibu. Dalam Ibrani 10 ayat 10 sangat jelas sekali dituliskan di sini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan di sini. Bahwa kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan korban tubuh Yesus Kristus. Hanya korban Yesus Kristus yang bisa menguduskan kita. Hanya korban Yesus Kristus yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-14 dan 19 itu menegaskan dan menekankan bagaimana Yesus punya peran yang sangat besar dalam menghapus dosa manusia. Ibrani 10 ayat 14 dan 19, sebab oleh satu korban saja, yaitu korban Yesus Kristus, Ia, ini huruf besar, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi oleh korban Yesus, Yesus menyempurnakan untuk selama-lamanya kita yang sudah Ia kuduskan oleh darahnya. Ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekali lagi oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, maka kita bisa dapat masuk ke dalam tempat kudus, boleh menghadap kepada tahta Allah yang kudus. Jadi Yesus sudah memperdamaikan segala dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Hanya melalui Yesus kita sudah diperdamaikan. Segala dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Artinya kita sudah dibenarkan melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagai ayat yang terakhir kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus sekali lagi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, itu para rasul. Nah, saudara sekalian, perhatikan, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus, oleh Kristus Yesus, bukan oleh yang lain. Puji Tuhan, kalau kita sudah percaya pada Yesus, percayalah saudara bahwa Yesus sudah menghapus segala dosa-dosa saudara, sehingga saudara layak untuk menerima segala kemuliaan, bahkan tinggal bersama Yesus di surga sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan menerima hari ini renungan firman singkat yang bisa menguatkan seluruh jemaat Tuhan dalam pengiringannya kepada Yesus. Tidak undur atas imannya pada Yesus, tetap mempertahankan kepercayaannya pada Yesus. Karena kami tahu kami akan menerima kemuliaan, karena Tuhan sudah menghapus segala dosa-dosa kami. Tuhan sudah membenarkan kami. Tuhan sudah menguduskan kami, dan nanti Tuhan akan memuliakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.